Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN Dua Megasari. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hormati Bapak Kepala UPTD Dua Megasari dan yang kami hormati Bapak beserta Ibu Dewan Guru Rekan Kerja SDN Dua Megasari. Pada kesempatan diseminasi kali ini ada beberapa acara yang akan kami sampaikan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala UPTD SDN Dua Megasari, yang ketiga pemaparan materi diseminasi budaya positif, yang keempat lain-lain doa dan puji. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN Dua Megasari, yang di sini akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Edi Saifudin SP. Waktu bersilakan. Selamat pagi kepada Dewan Guru semuanya. Jadi kita pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Presiden Dua Megasari. Tak lupa pertama mari kita panjatkan bahwasanya berkat kudrat dan kehendaknya kita bisa Bapak Ibu yang saya hormati, juga Bapak Ibu khususnya peserta program ya. Pada hari ini Bapak Ibu semua sedang melakukan kegiatan diseminasi budaya positif Dua Megasari. Perlu diketahui bahwa program ini beda lain dari Kemenkes, yaitu untuk meningkatkan profesi Bapak Ibu, terutama berkaitan dengan kurikulum yang pada masa ini sedang digalakkan, mulai diterapkan ya.
sedangkan di Kota Banjar pada tahun itu baru mulai. Semua itu tiada lain adalah muaranya untuk supaya Bapak Ibu mampu nanti mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga Bapak Ibu yang sekarang apa istilahnya ikhlas atau ya untuk dalam guru gerak ini mudah-mudahan ke depan menjadi pemicu lah ya bagi guru-guru yang lain, karena untuk khusus di Kota Banjar kemarin kami juga ikut mensosialisasikan bahwa mulai tahun ajaran baru semua sekolah di Kota Banjar itu diwajibkan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan dimulai untuk siswa kelas 1 dan kelas 4 ya. Kalau sekarang Bapak Ibu ada yang melaksanakan apa namanya terima kasih banyak kepada Bapak Edi yang telah memberikan sambutannya. Semoga dorongan motivasi dari Bapak Kepala dan juga rekan-rekan semuanya dapat menjadikan semangat bagi kami dan dapat mengimplementasikan apa-apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan secara guru penggerak, dan semoga kami dapat mengimplementasikannya khususnya di sekolah maupun nanti di luar sekolah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi. Di sana ada 4 paparan. Kebetulan alhamdulillah karena ada 4, maka kami dari 4 ini kami akan berkolaborasi, tidak semuanya dipaparkan supaya mengefektifkan waktu. Yang pertama adalah mengenai kesepakatan kelas, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia, nanti akan disampaikan oleh Ibu Bina Amelia. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang terakhir mengenai segitiga restribusi yang akan disampaikan oleh Ibu Melina Indiana. Untuk itu kepada Ibu Nur Hayati SPD waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif yang merupakan unsur dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Budaya positif ini nanti akan menjadi atau akan menjadikan menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita sebagai penumbuhan karakter di sekolah kita. Di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu alat ya dari pihak guru yang memberikan, sedangkan murid hanya menerima suatu hukuman itu tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu
konsekuensi itu dibuat kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh murid dan guru, sehingga kalau ada murid yang melanggar maka harus menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Nah, restitusi ini nanti akan dijelaskan lagi oleh Ibu Reina di tahapan yang ketiga. Nah, kunci menciptakan budaya positif itu ada 4. Yang pertama, kesepakatan kelas. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Di sini saya akan memaparkan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai. Melalui kesepakatan kelas, anak-anak belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat. Nah, kesepakatan kelas ini biasanya dibuat di awal semester atau di awal tahun pelajaran. Nanti seiring berjalannya waktu setiap semester itu dikaji ulang, apalagi kesepakatannya, apa ada tambahan atau ada yang dikurangi lagi. Ini ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, selain itu kesepakatan kelas ada juga kesepakatan sekolah yang di dalamnya itu dirumuskan oleh Dewan Guru bersama kepala sekolah dan murid juga menyepakatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Untuk itu lebih jelasnya disilakan kepada Ibu Pina Amelia yang akan memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah ikut dalam acara destinasi dalam rangka destinasi tentang budaya positif yang diselenggarakan untuk pendidikan kami sebagai guru calon penggerak yang ada di Kota Banjar. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari budaya positif. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan dan kepuasan. Untuk yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup atau survival. Bahwa kebutuhan dasar ini bersifat psikologi. Di antaranya bagaimana manusia untuk dapat bertahan hidup. Di antaranya memperoleh kehidupan, kebutuhan tempat tinggal, kehidupan rumah, kemudian kebutuhan tentang kesehatan, kebutuhan tentang aman, makanan,
rasa memiliki dan rasa dimiliki. Oleh karena itu, yang berhubungan dengan peserta didik, bagaimana kita sebagai guru itu dapat menumbuhkan anak-anak untuk bisa menumbuhkan rasa mencintai dengan sesama temannya. Mencintai ini adalah mencintai sebagai sesama teman, ya, menyayangi sehingga timbullah nantinya situasi kondisi yang saling menyenangkan di kelas. Karena jika anak-anak sudah timbul rasa sayang dengan teman, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, ketika mungkin guru sedang ada kegiatan di luar, anak dapat menjaga, oh kita ini adalah teman satu keluarga di sekolah. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti berkelahi atau bullying yang sekarang itu sering kita dengar di televisi. Alhamdulillah untuk di sekolah kita mudah-mudahan tidak terjadi hal yang demikian. Kemudian kebutuhan dasar lainnya adalah kesenangan atau fun, di mana kebutuhan kesenangan ini adalah anak itu butuh situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran. Di sini guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang dapat menimbulkan anak itu tidak bosan. Di antaranya mungkin menciptakan kegiatan-kegiatan praktek yang mendukung dalam pembelajaran, ya. Kemudian diselingi dengan candaan-candaan, tertawa-tertawa agar anak itu di kelas tidak merasa seperti wah belajar ini sepertinya harus serius saja, tidak. Jadi anak itu butuh kesenangan, butuh bermain, kemudian butuh tertawa, menikmati apa yang dilakukan. Jadi kalau kita bilang itu serius tapi santai, jadi belajar sambil bermain sambil belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan kebebasan atau freedom ini biasanya itu untuk memenuhi kebutuhan akan pilihan dari peserta didik kita. Anak itu butuh bebas. Bebas di sini adalah bebas sesuai dengan imajinasinya dalam pembelajaran. Mereka itu merdeka untuk belajar, bebas menentukan mau seperti apa pembelajaran kita saat ini. Jika misalnya pembelajarannya berhubungan, kalau saya guru kelas 1 misalnya dengan kegiatan kita sehari-hari di siang hari, maka ayo mau bagaimana, kita berikan kebebasan kepada anak. Apakah mau belajar di dalam kelas atau kita mau belajarnya di luar? Kalau kata anak di luar, nah kita sebagai guru harus pintar-pintar bagaimana mengkondisikan belajar di luar yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari. Diajak misalnya untuk kegiatan melihat keadaan lingkungan sekolah di sekitar di siang hari itu seperti apa, cuacanya panas, maka kegiatan apa yang biasanya dilakukan di siang hari yang dihubungkan dengan kegiatan di sekolah. Nah itu untuk kebebasan atau freedom. Jadi anak butuh bebas untuk mencoba-coba hal yang baru. Biasanya anak itu butuh banyak bergerak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat kekuasaan atau power. Kekuasaan ini biasanya anak butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Jadi anak ini butuh, ketika anak mencapai sesuatu, melakukan sesuatu hal positif di kelas, maka kita sebagai seorang guru harus memberikan apresiasi, reward yang baik yang semestinya dilakukan. Contohnya misalnya anak sudah mencapai nilai yang bagus di kelas di antara teman-teman yang lainnya, maka sebagai guru kita harus menyatakan, wah hebat, kamu luar biasa, hari ini kamu sudah menunjukkan prestasi kamu sekarang silakan coba, kalau tadi kamu nilai yang bagus silakan
kekuasaan. Jadi pengakuan atas prestasi yang dimiliki oleh anak. Mungkin di antara 52 dasar berdasarkan yang telah saya sampaikan tadi, maaf apabila dalam penjelasannya ada yang kurang berkenan atau masih kurang, mungkin nanti ada sesi tanya jawab untuk lebih jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tika. Ya, oleh Ibu Tika tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tina atas waktunya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala serta rekan guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi dalam rangka diseminasi budaya positif kalian. Pada kali ini saya izinkan untuk memaparkan materi posisi kontrol dulu, tapi dalam hal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti tadi sudah disampaikan oleh Bina dan Bruno, bukan maksud kami ingin menggurui ataupun kalau dalam bahasa Sundanya mengatakan menjadi pemberinya. Padahal Bapak Ibu dan pemberinya tanpa ilmu dan pengetahuannya pun jauh lebih dari kami. Apalagi di sini banyak yang sudah senior, kami sangat respect kepada beliau-beliau, makanya kami sering sharing bagaimana sih sebenarnya istilahnya pembelajaran yang menyenangkan itu gitu. Maka dari itu kami semua dari tempat rekan yang sama-sama sedang berjuang ingin sekali istilahnya mengimplementasikan apa yang sudah kami dapatkan. Nah di sini sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur, Ibu Pina adalah semuanya berkesinambungan ya, antara tadi kesepakatan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah kira-kira di mana sih posisi kita sebagai guru gitu ya? Biasanya kita menempatkannya itu secara pribadi sebelum kami istilahnya mengenal atau mengetahui lebih jauh tentang budaya positif ini. Kami sering melakukan posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, betul tidak Bapak Ibu? Ya, biasanya juga begitu. Kalau misalnya anak tidak duduk saja, misal ini yang tidak di bangku, langsung misalnya misalnya seperti itu. Atau misalnya ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, langsung seperti kita. Kalau tidak menuruti apa kata ibu misalnya, lari keliling 3 kali lapangan misalnya. Kasihan kepada anak kita. Itu bukan hal yang seharusnya kita lakukan. Hal itu harus kita hindari. Makanya di sini ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrolnya itu sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang kelima sebagai manajer. Nah tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah sebagai penghukum. Biasanya kalau sebagai penghukum itu dari nada, suara, ekspresi muka kita itu sudah menjelaskan kemarahan kepada anak seperti itu ya. Nah bahasa tubuh mata melotot, hei kamu misalkan seperti itu. Padahal hal tersebut nantinya akan membuat anak merasa down ya, merasa tidak percaya diri lagi apa yang mereka lakukan seperti itu. Tapi selayaknya kita harus memposisikan kita sebagai guru itu di mana nanti. Yang kedua sebagai pemantau, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Artinya si guru tadi apa yang sudah disepakati di kelas, misalnya guru tadi sudah disampaikan oleh guru membuat kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan kelas itu seperti tata tertib ya Bapak Ibu. Apa saja sih kesepakatan yang akan kita istilahnya pegang? Misalnya datang ke kelas atau ke sekolah tepat waktu, kemudian tidak boleh makan di kelas, jam istirahat tidak membawa makanan
Kemudian biasanya membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi seperti ini, kalau merasa bersalah, si guru tersebut merasa dirinya yang salah. Artinya kita itu seperti lebih rendah dari anak-anak, seperti kita itu misalnya seperti ini. Kenapa kamu melamar sekolah? Nanti ibu dimarahin sama bapak kepala loh. Jadi seperti itu kita itu merasa diri kita yang bersalah. Karena yang telah melakukan kesalahan itu adalah anak. Ya. Makanya hal tersebut harus kita hindari, ya. Kemudian, nah, kalau yang ini kan terpenting pada posisi kontrol guru, yaitu kita harus menempatkan diri sebagai manajer. Artinya kita harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang tadi jadi dalam posisi manajer ini, apa yang sudah saya sepakati antara guru dan murid, nah di situ si anak kalau berbuat kesalahan jadi harus melakukan atau menemukan solusi apa sih yang bagus gitu ya, supaya si anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya seperti itu. Kemudian si anak juga akan menemukan permasalahannya sendiri. Jadi kalau misalnya si anak melakukan kesalahan, mereka akan merubah kesalahan mereka menjadi lebih baik. Nah, di sini ada sebuah contoh. Nah, contoh kasus ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada Ibu Dani. Nah, kita akan berpikir kira-kira Ibu Dani ini melakukan posisi kontrol guru yang mana? Seperti itu. Yang pertama, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa pelajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh, tak acuh pada pelajaran. Jadi dia cuek-cuek pada belakangannya, tidurnya malam, misalnya seperti itu. Kemudian pelajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pelajar bingung, tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun pelajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo pelajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan kata bunda. Sudah tenang, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Pelajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada pelajar. Seperti tidak mau perhatikan, acuh dari nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, pelajar hanya menjawab tidak tahu, Bu.
kasihan sama ibu ya. Nah, betul sekali. Terima kasih Bu Haji, sangat tepat sekali bahwa itu adalah merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Sebagai garis bawah, maka dari kelima posisi kontrol tersebut yang harus kita hindar sekarang adalah yang pertama posisi kontrol tersebut, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pemantau ya, kemudian dan posisi kontrol teman yang harus kita sekarang sedang adalah dan kita lakukan yaitu sebagai posisi kontrol manager. Itu mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Ibu Medina yang akan memaparkan sesudah review. Namanya topik posisi tadi yaitu di dalam konstitusi segitiga imigrasi segitiga ini kita mengelompokkan keterkaitan kesepakatan kelas, kemudian 5 kebutuhan manusia dan yang kedua posisi kontrol apa dulu yang kita bisa hadapi. Nah di sini budaya positif ini memang telah berbicara oleh Raja Dewantara bagaimana kata beliau itu bahwa manusia anak yang merdeka itu bisa memposisikan diri mereka, bagaimana mengontrol diri mereka, bagaimana memotivasi disiplin kontrol mereka. Nah, sekitar restitusi saya usul saja ya, dimana definisinya itu bagaimana anak itu dapat merubah dirinya sendiri, bagaimana anak itu dapat memperbaiki dari kesalahan-kesalahan dia gitu. Jadi sehingga dia kembali lagi ke kelompoknya, dia sudah tahu dan sudah paham apa yang dilakukannya itu bisa berdampak di kehidupan yang selanjutnya. Nah, yang kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan kita itu sebagai menghukum ya Bu ya, tapi di dalam restitusi segitiga ini kita bisa memposisikan kita sebagai manajer ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana kesalahan peserta kita. Nah di sini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menjalankan keadilan. Dalam menstabilkan identitas, kita harus menanyakan kepada anak tersebut. Jangan sampai ketika anak itu berbuat kesalahan, jangan ditegur di depan. Seperti itu. Kamu salah seperti itu. Tidak. Atau pokoknya yang berkenaan dengan sexuality atau bullying itu tidak bisa dilaksanakan atau dia tidak guru tidak bisa menyelesaikan pada hari itu. Misalnya anak itu dipanggil ke ruang guru atau dengan tempat yang bisa dia seperti itu. Nah, sebetulnya saya sudah ada satu guru yang sudah menceritakan seperti ini secara tidak langsung, yaitu ketika Bu Risma melaksanakan kegiatan dia tadi dia itu dia sudah bisa melaksanakan restitusi segitiga. Saya pantau, saya lihat, saya dalami, oh ya seperti itu. Jadi tapi mungkin di situ posisinya masih sebagai teman, bukan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah di dalam restitusi sebagai segitiga anak dipanggil kemudian seperti ini diberikan pertanyaan. Tapi dari pertanyaan tersebut jangan sampai menjadikan anak itu gagal. Jadi anak itu sudah tahu salah, tapi kita harus menyudutkan. Itu akan mematikan seluruh kreativitas anak. Tapi dia dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa memasuki anak dengan bahasa kita, di mana dalam yang pertama ini menstabilkan identitas itu anak akan berlaku jujur, akan berbicara jujur. Kalau misalnya kita berada pada anak percaya kepada kita bahwa kita bisa menyampaikan masalahnya seperti ini. Ibu dulu juga pernah seperti itu. Nah, itu adalah kata kunci dalam menstabilkan identitas. Ibu dulu pernah melakukan hal yang seperti itu. Setiap orang, setiap anak, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, itu dalam menstabilkan identitas dan kemudian nanti barulah anak akan menyadari bahwa hal itu salah. Nah, ketika sudah selesai anak itu jujur dalam melakukan perbuatannya, barulah dalam validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini, nah ini ada pertanyaan pertamanya. Yang kedua, ada tidak cara lain yang lebih efektif untuk tidak melakukan hal seperti itu?
Seperti itu. Itu posisi kita seperti apa? Manajer. Seperti itu ya. Karena kesepakatan kami itu dilakukan atau diciptakan dengan adanya kesepakatan dari anak-anak ya. Bukan peraturan. Kalau peraturan itu tok anak-anak mau digabungkan kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan dari kami dulu dan kesepakatan yang dilakukan kepada dasar itu kita tanya kepada anak tersebut kesepakatan apa yang telah kita sepakati pada waktu lalu. Seperti itu. Anak akan menjawab, oh ya tidak boleh berbalik, oh ya tidak boleh membuli, oh ya tidak boleh. Di situ anak akan lebih keluar lagi. Seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, ketika posisi kontrol kita menjadi manajer, nah kita juga harus melihat gambaran di masa depan anak. Misalnya dengan seperti ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah dia akan ingin menjadi lebih baik? Apakah dia akan tetap akan menjadi seperti itu? Apakah dia akan menjadi seperti apa? Nah, kemudian ketika anak sudah memiliki pilihan dia sendiri, maka akan berdampak di dalam kehidupan yang selanjutnya. Oh, bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Ini bisa kita lakukan memang dengan agak panjang dengan proses yang seperti ini, tapi akan berdampak bagi anak-anak menjadi kekuatan dia sendiri untuk menjadi motivasi internal dia untuk kita melakukan kembali kesalahan. Jadi memang sungguh berat yang dijadikan guru di dalam kurikulum mereka ini. Kita harus melihat pemetaan kebutuhan guru. Kayak katakan kita ketika anak melakukan kesalahan tidak menjadi seorang yang pemarah, tidak menjadi seorang yang pendengki kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa memberontak kepada kita sebagai seorang guru. Ya, Bapak Ibu mungkin dari sedikit resolusi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana kita bisa memahami karakter anak, bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai kontrol manager, tidak sebagai penghukum, dan hindarilah posisi teman yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi dari diseminasi budaya DKI ini. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dalam acara lain-lain. Kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Sudah cukup, alhamdulillah. Barangkali kalau sudah cukup, terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak dan Ibu sehingga kami dapat melaksanakan acara diseminasi ini dengan lancar. Terima kasih atas segala partisipasinya, dukungannya dan motivasinya demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Untuk mengakhiri acara diseminasi ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa kami persilakan kepada Bapak Ayat. Allahumma shalli ala sayyidina وأدخلنا الجنة مع الأبرار
seluruh Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan pembacaan doa yaitu sekaligus mengikuti acara diseminasi ini, marilah kita tutup acara diseminasi ini dengan ucapan hamdalah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Salam bergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam guru bergerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adi Ahmad pesan dan pesan dari pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang setelah kebetulan tahun ini dari sekolah kami ada 4 kelas, yaitu Ibu Tika, Ibu Nur Hayati, Ibu Melina, dan Ibu Vina. Pesannya, alhamdulillah sekolah kami melalui calon guru penggerak pada tahun ini pada dasarnya telah diberi pencerahan ataupun ilmu baik pengetahuan, tampilan dari guru yang mudah-mudahan dengan dibekalinya 4 orang guru ini mereka akan menjadi motor ataupun penggerak dari pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yang insya Allah di Kota Banjar akan diwajibkan semua sekolah mulai tahun ajaran 2023 dan 2024. Sekali lagi, mudah-mudahan 4 orang ini akan menjadi motor penggerak khususnya bagi guru-guru yang ada di sekolah kami dan umumnya bagi sekolah-sekolah di Kecamatan Pasuruan, juga yang lebih banyak lagi bagi sekolah yang sekolah dasar yang ada di Kota Banjar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.